Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Ya. Dan sekarang nih profesi yang menarik nih, dan terkadang gue juga bingung nih. Profesinya nih ngapain kerjaannya, tapi sering gue denger untuk profesi kali ini. Mungkin bisa kenalan langsung aja sama orang ya. Apa kabar Tisa? Baik-baik. Mungkin boleh kenalin dulu nih. Boleh. Halo, saya Tisa Sasono. Saya seorang road manager dari seorang musisi atau duo musisi ya. Boleh disebut nggak sih? Boleh kan? boleh. Enden Resa. Resa. Apa ada lagunya? When Lupa Love lagi. Someone. Iya, When Love. Liburan indie. Liburan indie paling pulang suka ke gua. Pamulang. Seperti Pamulang Pride ya? Iya dong. Pamulang Pride. Pamulang Pride. Oh, Ciputat. Ciputat Pride. Iya, tetanggaan doang Ciputat sama Pamulang. Betul. Iya. Jadi sebagai di Enden Resa roadman ya, road manager. Roadman. Nah. Sebenarnya gitu. Man Kan itu woman. manager sebenarnya. Road manager. Ya kan Ya, mainnya road manager. Ya, singkat aja. Roadman, road woman. Udah. Ya udah. Lu sih ngajak debat lu malah. Iya, road woman kok ya. Waduh, kayak Wonder Woman gue. Iya, roadman ya. Mm-mm. Jadi apa tuh? Mungkin banyak juga yang belum tahu roadman itu apa. Apa tuh Oke. maksudnya? Sebenarnya road manager itu kan manajer lapangan ya. Uh-uh. Kalau bisa di bahasa Indonesia. Jadi deskripsi kerjaannya kurang lebih ya orang yang mengatur dan memake sure persiapan manggung dari mulai H- sampai hari H acara sampai ya selesai manggung sih intinya itu. Dan itu banyak banget yang harus di make sure untuk persiapan satu panggungnya dan Resa gitu. Pasti. Kalau artisnya udah terkenal pasti, tapi kalau nggak terkenal ya nggak terlalu ribet sih. Gak juga loh, Iya gak juga juga loh. Banyak juga yang harus dipersiapkan. Pasti. Gitu. Kayak teman Anda aja ribet saya ngurusinnya tuh kan. Tahu kan? Oh gitu, berarti emang lah dari itu pra acara, pas acara dan Ya pasca acara ya. sampai selesai manggung gitu. Iya nih, karena apa ya? Sebenarnya sama nggak sih roadman sama asisten tuh, karena kayaknya ya gue di dunia pertunjukan ini kayak banyak yang salah tafsir dah. Malah banyak yang menyamakan tuh sama atau enggak tuh sebenarnya? Kalau menurut pengalaman gue atau pemahaman gue sih sebenarnya beda. Memang road manager itu dia lebih banyak mengurusin hal teknis, tapi kalau asisten lebih banyak ke kebutuhan personal ya. artisnya sih, gitu. Iya. Tapi ya kalau di gue sekarang sih memang kan Enderesa nggak ada personal asisten gitu yang memang ikut kemana-mana gitu kan. Jadi ya kurang lebih apa yang emang mereka butuhkan ya gue juga gitu yang handle gitulah kurang lebih. Bukannya gitu. air crew itu personal asisten jatuhnya kalau lagi dibawa? Siapa? Air crew apa? Ear crew ya. Oh, kalau ear crew itu sebutan ini barista sama chef di Ear House di kafenya Enden Resa. Waktu itu saya, ear crew. Iya, waktu itu kan saya lihat di Falas lagi. Di mana? Fluff. Oh iya. Apa sih ya itu pokoknya. Fluff Kan Festival. banyak tuh kayaknya tuh orang-orangnya. Kalau kita di manajemen yang tim produksi kita sebutnya ear team. Oh, Ear beda. team dan ear crew. Kalau ear crew sebutan untuk barista dan chef di Ear House. Tapi kalau untuk tim produksinya Enderesa kita sebutnya ear team gitu. Oh, itu ear team ya kebanyakan ya. Oh, Ear team sih gitu. Dan ear team tuh ya ada road manager, ada sound engineer, ada teknisi, Pasti. fotografer ya gitu sih. Gitu. Berarti apa tuh? Berarti job desk-nya intinya itu lah ya, persiapan lah intinya ya. Dari Iya itu. sih, Yang paling ribet tuh bagian apa tuh? Di persiapannya kah atau di hari H-nya atau paskanya? Oke. Kalau dibilang paling ribet, gue nggak gimana ya? Gue tuh nggak pernah Ngeribetin, nggak pernah emosi, nggak pernah ngambil pusing.
Gitu kan kasarnya. Gue tuh nggak ada yang gue anggap ribet gitu, karena terus terang gue emang senang sama kerjaan ini gitu. Gue senang sama detail, gue senang sama informasi yang harus gue dapet, gue harus make sure ini itu. Jadi gue senang gitu. Jadi gue nggak menganggap itu suatu hal yang ribet. Jadi kalau lo tanya ribet, yang paling ribet apa? Gue kayak jawabnya nggak ada lagi. Soalnya emang gue senang gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau lo tanya apa aja yang harus diurus, yang paling ribet sebenarnya itemnya banyak aja gitu. Itemnya banyak yang harus di measure untuk satu panggung. Dari mulai kayak detail acara gitu ya, kayak misalkan ini kita main di acara apa, di mana, tanggal berapa, terus rundown acaranya seperti apa, kita soundcheck jam berapa, manggung jam berapa, terus ruang tunggunya ada di mana, toilet terdekat di mana. Kasarnya lebih Gitu-gitu. ke pemetaan venue lah ya. Iya, betul. Itu Jadi yang emang itu ya. layout venue itu ya kita harus Kuasain. tahu. Itu kita harus tugasnya tahu. roadman lah kasarnya kalau untuk KDH tuh. Iya benar, sama sampai jalur gitu, kayak misalkan nanti masuk lewat mana, pasti parkir beda. lo di mana, naik panggung lewat mana, gitu-gitu sih. Jadi benar-benar flow, rute, jalan, semua deh kurang lebih, makanan, minuman, akomodasi, transportasi. Riders. Riders ya betul, riders juga itu kita make sure juga gitu. Apa tuh Riders and Riders apa tuh? Jadi kepo gua. Iya, sebenarnya Riders and Resa tuh cuman ada dua, Apa dibagi dua, hospitality sama technical. Kalau hospitality tuh lebih ke ya akomodasi ya, maksudnya makanan, terus kalau mungkin di luar kota mainnya ada hotel, ada mobil, ada kendaraan menuju ke kota ya, entah itu pesawat, kereta, atau mobil, atau kapal, you name it Ya pokoknya gitu. transportasi lah ya. Betul, terus ada juga kayak ruang tunggu, terus kita butuh LO yang emang bisa komunikasi kayak gitu sih. Tapi kalau technical ya itu isinya ya kebutuhan di atas panggung, sound system, terus Oh ada mungkin standar sound system untuk yang desa. ada beberapa item-item yang memang kita punya sedikit kebutuhan gitu ya. Misalkan kayak mixer kita biasanya 2 di FOH dan monitor gitu, karena memang kebutuhannya beda. Terus pihak penyelenggara atau vendor sound system juga harus tahu nih plottingan Endendresa itu seperti apa sih, posisinya tuh Endendresa tuh main berdua, posisinya Endah di mana, posisi Resa di Yang mana. kanan siapa yang kiri siapa gitu Iya ya. kan, terus mereka siapa sih yang main gitar, siapa yang main bass, siapa ya kayak gitu. Jadi kita punya technical riders itu, lighting, tapi Nggak terlalu lah kalau itu ya. ya kalau lighting kita bisa menyesuaikan lah. Karena yang paling penting kan sebenarnya performance musiknya ya. Benar, output Gitu. ya pasti ke sound lah kalau ngomongin musik ya kan. Betul. Nggak mungkin sound sember dipakai. Mungkin aja sih, Iya karena kan kadang Tergantung penyelenggara budgetnya ada apa enggak gitu. tuh soalnya kondisi di venue tuh bisa berubah Iya. sepersekian detik gitu. Benar, Kayak entah ya, tiba-tiba ada kondisi yang hujan deras. Nggak sengaja jadi konslet soal Iya, apa gitu kan. betul, Mau nggak yang mau itu. Iya, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Kayak hujan deras, terus tiba-tiba misalkan groundnya naik, jadi semua yang kita sentuh tuh serba nyetrum gitu. Ada pernah kayak gitu, pernah. Siapa yang kesetrum? Mbak Endah sama Mas Resa? Sebenarnya waktu itu hampir ada di satu acara lah di salah satu kampus di Jakarta gitu ya. Itu memang hujan deras, terus groundnya naik, semua tuh serba nyetrum lah gitu. Dan memang kita kan selalu berkoordinasi ya antara kita manajemen dan juga orang vendor acara dan juga LO gitu. Iya. Ini kira-kira aman nggak untuk diterusin atau gimana? Nah biasanya kondisi pertama tuh kita lihat dari sound systemnya dulu. Ini vendornya berani lanjut atau enggak? iya, Karena kan pasti. dia harus tahu dan dia harus Kalau kerusakan dia yang paling rugi gitu itu. benar. Jadi kita harus tahu dulu nih vendornya gimana gitu, ngelihat kondisi ini gitu. Sampai kira sih waktu itu sih memang udah hampir nyetrum gitu. Cuman Mbak Endah dan Mas Resanya waktu itu pengen selesain gitu. Karena udah di atas panggung, Iya, udah iya. main. Nanggung lah kasarnya. Iya. Jadi ya udah udah diselesain dan alhamdulillah sih aman sih. Aman, ya. Gitu. Yang paling nyetrum dikit ya kayak gigit semut. Kayak gigit semut. Kayak Ya, suntik ya. untungnya sih aman, tapi ada juga ya memang kita harus stop gitu. Pernah. Kita harus stop karena itu udah tampias banget. Iya, Meskipun ada atapnya gitu, tapi tampias banget gitu ke efek dan segala macam. Nah, itu kan
Iya sih. gawat banget Gawat ya, maksudnya khawatir kan alatnya juga gimana. Ya udah akhirnya teknisi langsung cepet nutup pakai apa sih kayak terpal Terpal gitu. ya. Plastik itulah ya untuk supaya air nggak nembus masuk ya. Iya betul. Ya udah di situ kita tunggu reda sih gitu. Baru main lagi. Nah tergantung, ada yang akhirnya baru main lagi, ada juga yang kayak Lanjut misalkan, rundown. iya kalau misalkan kita main di festival kan kalau misalkan mundur semua tuh ke belakang, Pasti. ya kan. Nah itu biasanya kebijakan dari show directornya, apakah kita masih punya durasi atau tidak gitu. Kalau memang misalkan masih ya kita lanjut, tapi kalau misalkan enggak ya udah, ya di-cut aja udah selesai gitu. Iya, iya. Baik. Balik lagi nih Kak. Balik lagi. Balik lagi ke basicnya, mungkin kan tadi dibilang road manager, man-nya itu kan man-nya itu manager kan ya. Berarti ini bisa dibilang asistennya manager nggak? Manajer utama atau gimana nih? Emang Bisa- perpanjangan tangannya aja. Bisa sih kalau dibilang perpanjangan tangan bisa. Sebenarnya job desk memang berbeda antara manajer, road manager Iya. dan asisten manajer. Itu mereka punya porsinya masing-masing gitu. Tapi semua pasti perpanjangan tangannya manajer Benar itu. gitu. Perpanjangan tangannya artis manajer yang dimana karena ada perbedaan porsi-porsi atau cakupan pekerjaan ini, itu yang bikin akhirnya ya udah lo handle ABC, asisten manajer handle ABC yang berbeda gitu. Gitu sih. Mungkin kalau manajer tuh lebih ke Nyari dia- klien kali ya. Nyari klien ya atau untuk iya gua juga. bisa, dan dia juga yang berelasi dan dia juga menjadi salah satu kayak personil tambahan bandnya gitu. Oh. Kayak dia bisa punya misi dan visi yang lebih luas lagi terhadap sama bandnya gitu. Iya, Kayak ini misalnya- mau kemana karirnya gitu. mengatur branding lah ya. Iya, Mengatur ngatur branding, image-nya timeline-nya gimana. seperti apa gitu. Tapi kalau road manager ya udah fokusnya ya ke event. Event aja ya. Fokusnya ke event manggungnya tanggal berapa, oke, cari detailnya, terus koordinasi sama LO sama penyelenggara tentang detail-detail acara itu. Jadi ya tiket pesawat itu ya road manager gitu. Ribet tuh ya, apalagi kalau sampai telat datang bandara kan, lupa check in gitu-gitu ya. Iya ya, tapi syukur sih selama ini belum ada yang telat sih. Mm-mm. Iya sih, karena Ya itu karena road manager tuh harus memperhitungkan itu. Jadi suka ngebohongin nggak? ngebohongin apa? Maksudnya itu kasarnya kan. Apa tahu emang dia suka datangnya mepet, akhirnya lu bohongin sejam lebih maju gitu-gitu. Oke. Bohongin lebih ke situ maksudnya. Oke, kalau gue tuh emang selalu jam standby tuh 1 jam sebelum. Jadi Sebelum acara apa sebelum standby beneran? sebelum acara. Ya mungkin gini dulu. Gue tuh beruntungnya tim dan juga Mbak Mas, Artisnya ini ya. artisnya juga on time, On time lah dan ya. juga ya ibaratnya bisa mengatur lah waktunya Iya, mereka gitu. Manajemen waktunya bagus lah ya. Benar, itu maksud gue. Kan ada beberapa artis yang manajemen waktunya kurang tuh, pusing pasti kan. Ya kalau gitu mungkin ada siasat-siasat yang perlu diterapkan sih gitu sama yang tipe-tipe telat ini gitu. Atau ya lo bisa spare waktu perhitungannya, ya udah deh gue standbyin dia jam berapa gitu. Gitu Iya, sih. iya. Bener-bener. Terus apa tuh pengalaman menurut lu nih? Berarti udah berapa tahun nih berarti sama jadi Endresa? Tahun ini tahun ke-10 saya. Us, gokil 10 tahun, 2 dekade ya Anda, 2 periode Anda. Amin. amin. 10 tahun ya? Iya 10 tahun. Berarti udah banyak banget dong ya pengalamannya berarti dari Endresa kapan sih mulai booming yang I Love Someone itu ya? When You Love Someone. When You Love Someone tuh 2009. Itu di album pertama mereka 2009. berarti lu juga termasuk album pertama ya? Apalagi gue- proses album kedua dia mau rilis. Enggak, gue tuh join tuh pas mereka udah ngeluarin album ketiga. Oh iya sih, Endresa Iya. emang produktif sih ya. Jadi kan kalau mereka berawal musik berkarirnya kan dari 2004 sebelum menikah. Terus 2009 mereka menikah dan mengeluarkan album pertama yang ada When You Love Someone itu. Terus 2010 ngeluarin album kedua, 2013 ngeluarin album ketiga. Nah, gue join deh tuh di 2013 itu. Tapi udah rilis. Udah Oh, rilis. udah rilis. Berarti sibuk. Berarti ketika promosi album ketiga lu udah mulai sibuk tuh. Justru setelah promosi itu udah selesai. Jadi baru masuk. Iya, jadi album ketiga itu kalau nggak salah gue lupa antara Maret atau Mei 2013. Anda 10 tahun loh, masa lupa apa? Karena gue belum join Oh ya. iya. Nah, gue joinnya Desember 2013 gitu. Oh iya. Ya, itu sih. Jadi nggak terlalu
Tapi beratan mana? Event atau kayak rilis-rilis gitu kalau jadi roadman? Kan udah pasti maksud gua udah pasti kan mau ini event diundang atau event sendiri dari ide tim. Pasti kan lu yang ngurus kan? Iya, Nah, itu lebih ribet mana? Sendiri atau undangan? Sama aja sih sebenarnya. Kalau bisa ditimbang ya. Mungkin bedanya gini. Kalau event diundang kan kayak sound system, panggung kayak udah ready lah. Oh iya, udah ready. Kita datang bawa alat, Jackson aja colok, lah. manggung, ibaratnya gitu. Tapi kan kalau kita bikin event sendiri, kita yang harus nyiapin itu kan, gitu. Jadi kayak ya udah rundown kita bikin sendiri, terus flow kita bikin sendiri gitu. Mungkin bedanya itu aja. Ada tambahan persiapan aja sih sebenarnya. Oke. Ya malah jadi kayak IO lah hari ini. Iya benar. Undang siapa bintang tamunya gitu-gitu ya, Benar. pembukaannya. Benar. Sebenarnya tuh ini tuh pekerjaan yang gue impikan sejak kecil sebenarnya. Kenapa tuh? Kenapa bisa dibilang dari impikan dari sejak kecil tuh? Jadi gini, balik ke 2000, gue lupa sih 2006, 2005 apa 2007, 2008 gue lupa deh. Pokoknya gini, zaman itu pensi lagi merajalela, bener ya? Pensi Benar, tahun-tahun sekolah. itu era-era Changsutters gitu-gitu ya nggak sih? Itu yang lagi raja-rajanya upstairs. Oh iya di upstairs ya. Kalau yang diskonya ya Disco. upstairs, Good Night Electric. Tapi kalau yang imonya tuh Killing Me Inside, Ya. Piwi Gaskin dan lain-lain ya, 13 dan segala macam gitu ya. Nah, ada satu pensi, gue tuh anak pensi banget jujur aja. Anak musik banget nih, anak acara lah, anak skena. Gue tuh setiap minggu itu udah pasti tahu gue hari Sabtu mau ke pensi mana, Oke. hari Minggu kemana. Gue yang lu kejar pensinya atau maksud gue yang lu kejar acaranya kah atau lokasinya kah atau artisnya atau gestarnya? Biasanya acaranya dan artisnya. Jadi kayak ini acaranya bagus, kayak zaman dulu tuh ada pensi Hakata BM 400. Terus dulu lagi tuh ada PL Fair, Pangudi Luhur, ada juga pensinya Bulungan 70 tuh gue lupa apa. 6 Bulungan juga. Itu Texas. Pensinya Texas tuh dulu apa ya namanya ya? Gue lupa. Pokoknya semua SMA di Jakarta tuh ngadain pensi aja. Nah, gue tuh ngejar karena emang gue mau nonton. Pokoknya banyak banget artis yang gue mau tonton. Nah, satu hari gue tuh datang ke pensinya BM 400 di Lebak Bulus. Gue inget banget hari itu gue pengen nonton Doci Sadega. Gue udah ketemu Doci dan gue udah nyampein ini ke dia. Aduh. Jadi Pengetahuan musik gua kurang gitu siapa? Doci itu dulu vokalisnya, sampai sekarang sih vokalisnya PW Gaskins. Oke. Nah dulu tuh dia sempat bantuin Killing Me Inside dan gue suka banget sama Killing Me Inside. Suka Monat loh. Gue Sansan ya dulu ya, masih Sansan ya. Terus Doci ini manggung lah bareng Sansan gitu dan segala macam. Nah gue tuh nonton mereka manggung, gue sampai kayak usaha ke depan panggung gitu supaya gue bisa lihat mereka deket banget Langsung gitu. dia. Udah selesai mereka manggung, mereka tuh turun panggung. Abis itu, yang gue lihat nih, ada orang-orang yang ngikutin mereka. Terus mereka turun gitu, abis itu terus ngikut gitu. Terus gue tuh cuman kayak di kepala gue tuh cuman gini, gue pengen deh jadi orang-orang Yang di ikut belakang itu. situ. Belakang situ. Kenapa? Satu, nggak perlu desek-desekan Benar, pasti. nontonnya. Yang kedua, bisa ketemu artisnya di belakang barikade itu. Udah, gue Iya cuman sih. mikir itu doang. Kayak pengen deh ada di situ. Ya udahlah. Habis itu ya gue pulang dengan Bahagia, gue bahagia. biasa aja Iya. gitu, kayak anak bocah yang ya udah. Terus gue nggak menyangka sih setelah sekian tahun akhirnya gue bisa ada di posisi itu gitu, Posisi yang lu lihat waktu itulah ya. Iya gitu, yang di belakang barikade, di belakang panggung, dan gue ikut bersama artis gitu. Jadi kayak ya cukup jadi impian besar dan terwujud sih Tercapai gitu. ya. Mungkin alam bawah sadar gue membawa gue ke sana. Alam bawah sadar adalah sebuah doa bener. Iya Oh gitu. Tapi kenapa milihnya Enda Endresa dari sekian banyak artis? Nah, Dan kan kalau benar, kalau dibilang kan ya, berarti kan emang lu musik dan emang pengen jadi bagian dari musisi lah kasarnya kan, entah itu roadman. Waktu lu lihat kan, kayaknya nggak mungkin lu jadi
roadman-nya artis sinetron atau kayaknya nggak mungkin kan karena emang lu fashionnya sukanya di musik juga gitu mungkin. Gue tuh nggak pernah ngejar kesana, Dul. Gue tuh nggak pernah kayak nyari celah untuk gue bisa jadi tim band siapa gitu, nggak pernah. Nggak pernah malah. Nggak pernah. Nah, terus ke Endendresa gimana nih? Jadi awalnya tuh 2013 gue lulus kuliah. Itu gue emang udah kayak gue nganggur dulu deh gitu. Pengen apa nggak dapet panggilan? Emang kayak gue nganggur dulu setelah wisuda, jadi kayak udah ya gue pusing gitu. Gue liburan dulu deh. Sampai akhirnya gue ya itu ngurus 17-an di komplek gue. Dan ternyata Endendresa tuh baru pindah kantor di komplek gue gitu. Kantor ngontrak apa rumah gitulah, ngontrak rumah untuk buat jadi kantor kantor tapi. ya. Nah terus pas banget mau 17-an kan gue kayak gabung sama Karang Taruna kompleks itulah ya. Nah terus gue akhirnya cuman tahu teman gue tuh bilang Endendresa mau main nih di acara kita. Ternyata ditodong Pak RT. Endendresa kamu musisi ya? Main dong di acara 17-an komplek gitu. Keren juga 17-an. Acara 17-an ngundang Endendresa ya. Itu kayak hoki banget Iya, aja sih, hoki banget juga gitu. Ya udah akhirnya Endendresa manggung 17 Agustus dan gue udah mulai jadi job seeker, nyari kerja. Akhirnya gue iseng email aja kayak gue nggak tahu deh, kayak gue iseng total. Emailnya tau di mana? Di bio. Nyari di Google. Oh gitu. Iya kan karena kayaknya 2013 udah ada Instagram belum ya? Apa? Mbak, 2013 sudah ada Instagram tapi belum aktif banget kan. Twitter mungkin. Iya. Nyari Pokoknya gue cuman nyari di Google Endendresa gitu. Terus ada websitenya dan di websitenya tuh ada kontaknya, nomor telepon sama email. Ya udah gue email kayak hai saya Tisa, saya waktu itu jadi panitia 17-an. Saya lagi nyari kerja. Kalau ada nih CV saya, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi tunggu, di acara 17 itu lu jadi apa? Jadi ini, waduh namanya lucu, seksi acara. Ya Allah, seksi pasti acara. kan kalau itu mah seksi acara. Iya, jadi Berarti emang bersinggungan langsung sama Endendresa ketika acara itu? nah waktu itu gue nggak jadi LO-nya. Gue bener-bener cuma seksi acara yang megang rundown keseluruhan acara. Dan LO-nya Endendresa ada lagi, bukan gue. Pokoknya gue cuma tahu beres aja Ya kan sama maksudnya, teman-teman gue gitu. iya. Tapi tadi kan lu bilang, Mbak saya yang acara ini, emang dia ingat gitu maksud gua. Iya itu dia, gue nggak tahu juga. Pokoknya gue cuma Kalau random. LO-nya masih wajar lah, inget lah, diurusin gitu kan. Pokoknya gue random banget. Pokoknya saya jadi salah satu panitia acara waktu itu gitu. Ini CV-nya kalau ada kerjaan, kalau nggak ada ya udah gitu loh, sesimpel itu. Belum Akhirnya fresh graduate lagi ya? Belum ada pengalaman kerja itu? belum ada itu kayak 6 bulan setelah gue sidang, gue lagi nunggu wisuda. Iya, gue lagi nunggu wisuda. Udah. Terus akhirnya dibales 3 hari berikutnya. Halo, terima kasih atas emailnya. Nanti akan ada yang menghubungi ya, gitu. Oke. Ternyata gue dikacangin 2 bulan. Gak ada yang ngubungin gue. Tapi nggak lu coba email lagi? Enggak lagi. Gue kayak gue tunggu hari-hari ya, tiap hari nggak ada yang ngubungin gue gitu. Ya udah akhirnya gue sembari ya udahlah mungkin inilah ya, maksudnya nggak keterima kali atau gimana, nggak ada kali lowongannya, iya gitu. Akhirnya gue juga daftar di salah satu kantor besar penyelenggara festival besar di Jakarta, gue sebut Ismaya. Ya. Diterima? Enggak. Ismail. Gue lamar di Ismaya waktu itu karena gue pengen banget kerja di lapangan. Gue pengen banget kerja di event. Sampai ada satu orang yang gue ketemu gitu di Alam Sutra. Dia tuh kayaknya orang IO gitu, kayak udah lumayan berumur gitu sih, Dul. Udah pengalaman lah ya. Iya, terus dia bilang gitu ke gue kayak, kamu yakin mau kerja di IO? Capek loh gitu. Iya pasti. Itu tuh kayak mengubur sedikit impian gue gitu loh saat itu, kayak gue yakin lagi, tapi kalau ngomongnya gitu emang secapek apa sih gitu, gue mikirnya. Apalagi belum pernah nyoba kan? Iya, masih belum pernah nyoba, tapi kayak berasa udah ditakut-takutin gitu. Ya udah akhirnya gue sempat dia panggil interview Ismaya sekali. Tahun 2013 juga berarti? Oke. Jadi halo boleh yuk datang apa gitu. Kayak gue salto waktu itu. Jadi gue datang di Gandaria waktu itu tempatnya. Gue tuh rapih kayak kantoran. Shit man, ups. Terus ternyata yang lainnya tuh
casual Casual gaul banget, iya. gitu, yang jeans, yang kaos, yang gue satu sendirian. Sebel sih. Ya mungkin karena itu gue nggak diterima kali ya. Mungkin bagian apa waktu lu ngelamar? Event, jadi penempatannya tuh bisa kayak di restonya atau enggak di iya sih. bar-barnya Saltum gitu. sih emang sih kalau gitu. Saltum sih. Bener sih. Jadi kayaknya nggak cocok. Iya, kayak dari penampilannya kayaknya orang nggak mau keringetan nih gitu. Salah ya padahal ya, padahal gue mau banget. Ya udahlah, bukan jalannya. Udah akhirnya setelah 2 bulan gue dikacangin, ternyata gue baru tahu kalau Earhouse kafenya dan Resa tuh buka di Pamulang. Belum di pasar kita berarti? Belum di pasar kita, masih di tempat lama tuh. Belum pernah gue tempat lama sih. Belum pernah ya. Ya udah akhirnya gue diajak teman gue nongkrong yuk di Earhouse gitu. Ya udah ayo. Gue ketemu Mbak Endah di situ. Langsung. Kebetulan lagi ada apa gimana? Kebetulan lagi ada, dia ada. Terus kayak gue sapa nggak ya gitu. Sapa aja kata teman gue gitu. Ya udah gue dengan memberanikan diri gue, halo Mbak Endah, saya Tisa yang waktu itu kirim CV gitu. Oh iya. Aduh maaf ya, jadwal kita lagi padat gini-gini, belum sempat hubungin gitu. Berarti ingat ya? Ingat ternyata. Oh. Akhirnya berarti, kayak enggak, maksud gue berarti Mbak Endah baca sendiri dong? Iya. Iya juga kan? Iya bukan sih. manajernya yang baca atau apa gitu kan? Iya sih. Karena gue di interview langsung sama Mbak Endah juga sih waktu itu. Oh, oke. Ya udah, mungkin hoki aja juga ya gitu, atau mungkin lagi pas aja butuh orang juga kali ya. Ya udah abis itu nggak lama gue dipanggil interview langsung sama Mbak Endah. Tapi belum jadi roadman waktu itu, cuman jadi publicist sama sosmed aja. Gitu, nulis berita tentang mereka gitu, buat di blognya, buat di websitenya kayak gitu. Udah deh. Ya udah selang 2 tahun baru jadi roadman. Tapi emang kalau jurusan lo apa berarti? PR. Oh, makanya lebih ke press release-nya ya kali ya. Mungkin. Karena mikir jurusan PR nih harusnya bagus. Padahal bapuk banget tulisan gue. Ya terus kenapa? Jadi jatuhnya naik jabatan apa kagak tuh? Dari yang ngurusin press release sampai akhirnya jadi roadman tuh masuknya kayaknya job desk yang berbeda nggak sih itu? Job desknya berbeda. Itu tuh karena kan 2013-nya kan gue udah akhir juga ya, Desember ya. Nah 2014 itu kebetulan ada satu artis juga yang masuk di manajemen. Ini bukan India? Iya, indie. Tapi kan kita kan sebenarnya menaungi beberapa musisi juga. Iya. Pada saat itu lumayan banyak sih musisi-musisi indie yang ada di manajemen juga. Tapi sekarang kan udah pada mandiri. Nah, waktu itu yang masuk tuh Aditya Sofyan. Itu masih sampai sekarang. Jadi 2014 itu banyak beberapa kali event yang bentrok nih antara Enderesa sama Aditya Sofyan. Timnya bagi ya. Apa? Ya timnya masih kebagi ya. Nah itu karena waktu itu road manajernya cuma satu, mentor gue juga sih di roadman ya. Jadi waktu bentrok gini, wah siapa nih yang jalan gitu kan. Akhirnya waktu saat itu sih gue lupa sih antara gue nawarin diri atau memang gue di delegasi gitu. Mau nggak jadi ngeroadmanin Aditya Sofyan? Oh ya udah. Jadi gue event pertama gue itu yang gue jadi roadman itu di Gandaria City. Bawa 2 band, Aditya Sofyan sama Classmate Journal waktu itu. Di Gandaria City di dome-nya itu. Terus ya udah berbekal apa yang gue tahu aja dan yang dibekalin sama roadman yang waktu itu. Ini yang harus di ini measure gini ya udah gitu. Ya gue berangkat sampai akhirnya berikutnya kayak gitu lagi terjadi, gue jalan lagi waktu itu di acara Jakarta Fair yang di Jexpo. Ya kayak gitu. Tapi pertama kali jadi roadman ada kesalahan atau komplain gitu dari artisnya atau ditegur sama senior lu? Senior roadman-nya langsung. Ada nggak tuh? Lupa lagi. Lupa sih sebenarnya. Tapi ya kalau pas perjalanan begitu sih pasti ada sih. Tapi pasti ada salah sih. Dan masih sih kadang sampai sekarang juga ya namanya belajar terus sih. Manusia kadang-kadang lupa kan nanyain sesuatunya gitu kan. Berarti gitu. 10 tahun, berarti 8 tahun lah ya jadi roadman. Iya 8 tahun roadman. Gokil juga tuh. Di jenjang karir gak sih kalau kayak gitu jadi roadman mungkin? Biasanya sih kalau kayak kita kayak gini tuh ada jenjang karir gak sih sebenarnya tuh? Biasanya sih banyak yang akhirnya naik level gitu ya ke
stage manager biasanya, Oh, atau enggak jadi show director biasanya. Dan itu udah di tingkatan IO ya. Iya, tapi kalau Iya. itu IO ya. Kalau ini kan lebih ke artis ya, artis manajemen ya. Ada nggak tuh? Bajantar ke manajer jadinya. Bisa ada yang mungkin kayak gitu, atau enggak ya jadi booking agent bisa juga gitu. Tapi ya apa namanya, harus dilihat juga. Maksudnya kalau di The Sims kan ada level tuh di ke atas kepala lo. Udah hijau Udah semua level berapa? belum Iya, gitu iya. kan. Sebagai roadman-nya udah hijau semua belum gitu. Kalau belum ya mendingan lo fullin dulu sebelum. Iya benar-benar hatam lah kasarnya. Iya. Iya gitu Hatam sih. gini-gini itunya ya. Iya. Iya, heeh. Gitu. Berarti bisa dibilang tuh dari press release ke road manager menurut lu pribadi aja termasuk naik level atau enggak? Menurut gue iya, karena lo dikasih kepercayaan lain yang ini lingkupnya lebih besar dan lebih, kenapa gue bilang lebih besar, karena lo berhubungan sama eksternal juga. Iya, bersentuhan langsung lah ya. Betul. Kalau publicist kan lo internal aja Iya. cakupannya. Ya mungkin gue dan Mbak Enda aja gitu. Tapi kalau road manager kan lo ada berhubungan sama orang eksternal yang dimana lo representatif Artis artisnya. tersebut ya. Lo jadi juru bicaranya kayak gitu-gitu kan. Jadi emang ini lingkup yang besar yang emang apa ya, kayak ya udah langkah besar nih, step stones kalau kata orang gitu. Jadi ya lumayan sih waktu gue ditawarin gitu, gue cuman bilang kayak, tapi aku nggak tahu apa-apa mas, gue bilang gitu. Awalnya Iya. Kamu mau nggak jadi road manager Enden Resa? Tapi aku nggak tahu apa-apa mas, gimana ya? Gak apa-apa nanti diajarin gitu. Emang roadman yang senior lu sekarang mana? Masih nggak? Nah waktu itu sebenarnya ceritanya tuh agak blessing in disguise sih. Jadi pada saat itu roadman-nya kebetulan kena musibah, kecelakaan gitu, dan dia kayak harus pakai tongkat gitu. Nah pada saat itu gue lagi sering ikut Enderesa karena emang di pikiran gue tuh cuman karena gue sosmed, gue pengen foto, abis itu gue upload, itu aja. Pokoknya gue ikut ya, gue pengen nonton ya gitu. Karena gue juga lagi cari kesibukan, intinya itu. Nah, ya udah sampai akhirnya gue beberapa kali ikut dan gue kayak di ini loh dulu kayak, coba Tisa tanyain Mas ini deh, makanan aku di mana? Oh ya, coba Tisa tanyain siapa panitia toiletnya di mana. Jadi gue kayak dikit-dikit Dilatih secara nggak langsung lah ya. iya, padahal gue nggak tahu kalau ternyata itu salah satu bagian Roadman. jadi roadman bagian kecil gitu. Ya udah gue cuman kayak, "Hah, gimana ya, anak baru ya, nggak tahu apa-apa." Yang disebutnya itu mukanya kayak gimana Mbak ya namanya gitu Iya ya. kan, kayak waktu itu sempet tuh gue ada satu kali main yang gue nggak bisa nemuin roadman-nya. Aduh mana ya, tapi gue ada disuruh nyari tahu apa gitu. Ya udah gue cuman nyari orang yang pakai Iya, ID. ID. Mau itu tulisannya apa kayak gitu yang punya ID. Ide banget, pokoknya kayak ini orang ID nih, panitia nih gitu. Ya udah gue tanya sama dia, Mas, gini. Oh ya oke. Ya udah gue balik. Oh bener tuh. Bener. Gua kira lu nanya menang kayak ID kru artis lain lu tanyain. Enggak. Enggak ya? Bener ternyata. Ya udah akhirnya selang berapa lama gitu hadir deh pertanyaan itu. Dari Mbak Enggak Enah langsung. gitu. Iya dari Mbak Mas langsung gitu. Ya gue cuman kayak mau lagi, tapi gue nggak tahu lagi harus gimana gitu. Ya apa nanti diajarin. Oh ya udah. Dan pada saat itu lumayan ada pergolakan di keluarga juga ya, yang dimana kakak gue tuh emang ojok-ojokin gue untuk lamar di tempat lain gitu. Oke. Nah berarti boleh tuh gue pertanyaannya langsung aja kayak gitu tuh. Kenapa nggak pindah atau kenapa bertahan di Enderesa? Cek gitu. Iya kan kasarnya gitu kan, apalagi Iya. untuk orang-orang entertain ya, bukan entertain sih ya. Ya kru-kru kayak ginian kan yang lu bilang tadi lu bisa ada akses khusus lah ya, bisa langsung belakang layar kan, berarti bukan cuma Enderesa artis yang lu kenal. Ya kan kasarnya kalau di ruang tunggu ya lu kenal artis-artis yang diundang itu juga. Tapi Kenapa milih Enderesa tetap bertahan sampai 10 tahun lumayan loh. pada saat itu ya, yang di pikiran gue itu cuman gue nggak mau kantoran. Ya. Yang di pikiran gue tuh nggak ada tuh dulu pikiran yang kayak nanti gue bisa ketemu artis siapa, nanti gue bisa ke backstage mana.
padahal yang gue pengenin nggak kepikiran pada saat itu. Intinya cuma nggak mau kantoran aja. Intinya cuma nggak mau kantoran aja, dan entah kenapa kayaknya yang Maha Esa juga kayak ngeyakinin gue, kayaknya gue masih di sini deh jalannya gitu. Somehow gue nggak tahu, gue cuman kayak punya kayak gitu doang. Dan akhirnya lagi-lagi salah satu supporter terbesar gue nyokap ya. Ya gue tanya nyokap gue gitu, nyokap gue restunya yang mana? Ya kalau emang dia, karena kan gue yakin sih restu ibu tuh paling mujarab lah ya. Iya. Ya udah nyokap gue tuh kayak, ya udah kalau emang masih mau di NRS ya nggak apa-apa. Enggak, bukan maksud gue bukan milih pekerjaan, milih artisnya gitu. Mungkin ada nggak tawaran lain Mikal? Oh tawaran lain Dari di artis lain, misalnya kayak Pamungkas ngeliat lu kerja bagus, gue enak juga nih kayaknya diurusin sama Tisa gitu kan, misalkan. Secara formalitas atau profesional sih nggak ada sih ya. Kayaknya band-band lain juga tahu lah gue in house-nya di mana gitu. Ya udah ngelekat banget lah ibaratnya sama Enderesa gitu. Tapi ya gue pernah bantuin beberapa band lain untuk nge-roadmanin, kayak kemarin bantuin Dere pernah. Itu juga karena nggak bentrok jadwalnya. Terus gue juga bantuin band Bali Soul Food karena kebetulan emang pas mereka manggung di Java Jazz, manajemen kami bantuin gitu. Jadi gitu sih. Jadi sebenarnya pengalaman nge-roadmanin band lain tuh ada, tapi Nggak bukan ada, seperti ditarik in house gitu, enggak sih. Karena mereka tahu sih kayak gue pasti endah ya. Selain lebih enak deket, kayak kebetulan deket ya. iya betul. Nggak mesti nempuh macetnya, paling cuman di mana, di Gaplek lu macet ya. Kayaknya nggak nyampe deh, beneran Pamulang aja deh, Unpam. Oh Unpam aja, bener juga Iya ya. gitu. Yang paling macet di situ, kampret emang. Gitu Dul. Gitu. Tapi untuk jadi roadman ini berapa sih salary-nya? Sebenarnya Variasi. variatif dan Tergantung artisnya pasti kan? iya, dan juga tergantung pengalaman sih. Soalnya kan di Indo kan sebenarnya nggak ada range salary yang emang kurang di Indonesia untuk mengatur, untuk regulasi ya upah ya mungkin minimum pekerja seni lah. gitu, iya. Ya tergantung sih, mungkin ada yang start dari 500.000 kali ya sampai ya mungkin 2 juta gitu ada sih kayaknya. Kalau lu itu itu per event, per acara kah bayarannya atau per bulan? Per event. Per event. Ada per bulannya juga apa emang per event aja? Kalau gue kebetulan karena in-house jadi ada per bulan, ada bulanan. Kalau enggak gitu. Kalau enggak itu biasanya per ya. Kalau misalkan enggak in-house, kita kan sebutnya freelance. Iya freelance. Ya kalau freelance ya per event berarti. Berapa tuh biasa range-nya? Ya itu tadi range-nya sekitar itu tuh. 500 sampai 2 jutaan. Iya, biasanya ya. Yang gue tahu sih tergantung Ya, artisnya, tergantung manajemen artisnya mungkin ya. Kayak gimana termsnya kayak gitu sih. Mungkin kalau yang gue cari di Google sih gitu ya. Sama yang gue pernah nonton podcast gitu ya, ada yang menyebut segitu sih. Kalau lu sendiri berapa tuh? Ya. Kan gue nanya pribadi nih. Range-nya berapa kalau Ya lu? segitulah, di antara itu. Iya, kan mau tahu juga gitu. Misalnya jadi misalkan berapa? Ini aja yang 8 tahun jadi roadman segini lu. Nah, lu baru mau nyoba jangan sosokan gitu kan ada juga. Enggak juga. Kita kan juga ngerintis dari dulu. Ya segitulah pokoknya. Enggak juga lah. Maksudnya gini, kan itu kan tergantung orang ya menilainya. Iya, seberapa gitu ya, tergantung sama kapabilitas, terus pengalaman dan sebagainya gitu. Ya pastinya kalau emang lagi ngebangun ya pasti start small lah gitu. Small banget pastilah. Tapi Gitu. emang gak ada niatan pindah atau bikin apa gitu? Kalau bikin apa, gue sebenarnya bikin sesuatu tapi bukan roadman ya. Lebih Bikin ke, roadman gimana caranya? gue bikin jasa atau agensi roadman. Menyediakan roadman gitu ya? Oh boleh juga tuh. Gue bikin sebenarnya jasa sosmed sih. Ya emang karena kan sosmed kan lebih bisa mobile, bisa dikerjain di mana aja. Jadi gue bikin berdua sama temen gue. Kebetulan temen gue ini satu graphic designer, jadi kita bikin satu jasa sosmed gitu. Emang ya udah bikin konten gitu. Iya. Karena itu lebih fleksibel secara waktu dan lumayan. Zaman sekarang banget lah ya. Maintenance sosial media lah ya, social media maintenance ya. Betul. Gokil. Lumayan. Mungkin ada nggak tips-tips untuk yang cita-citanya kayak lu gitu yang nggak mau kantoran gitu? Apa tuh tips-tipsnya tuh? Wah. Atau yang mau jadi spesifik ke roadman gitu untuk jadi roadman?
Apa tuh kira-kira tips-tipsnya? Tipsnya adalah yang pertama sih, ya itu kalau bahasa lo ya harus mau ribet sih. Mau ribet ya? Iya, karena lumayan informasi detail itu tuh lumayan banyak kalau di roadman. Ya tergantung juga ya. Dulu roadman kesenian apa tuh? Kalau pertunjukan kan beda-beda. Betul. Nah itu kan pasti teknis dan segala macam tuh. Maksudnya itemnya tuh pasti banyak yang mesti disiapin gitu. Kalau lo udah agak, aduh nggak mau, nah itu kayaknya nggak tahu sih, mungkin pikir lagi ya. Bukan fashion lo gitu ya? Bisa Professionnya jadi ya? atau sebenarnya itu bisa dilatih sih gitu. Karena gue juga dulu nggak sedetail ini. Itu kan bertahap ya. Oh ternyata Kebiasaan lah. Ya. oh ternyata ada yang harus ditanya ya. Oh ternyata ada item berikutnya ya, ada pertanyaan berikutnya gitu. Jadi yang tadinya kayak misalkan gue berangkat cuman pakai 5 pertanyaan gitu. Ya kalau sekarang pertanyaan gue lebih dari 5 gitu. Jadi mungkin tipsnya yang pertama ya yaitu rajin bertanya, Anda tidak akan tersesat gitu ya. Terus mungkin komunikasi ya, itu kayaknya kunci dari semua itu, mungkin komunikasi yang baik gitu antara lo dan artisnya, lo dan timnya, lo dan Klien lah. kliennya gitu. Jadi lo harus punya skill-skill komunikasi yang baik gitu. Jadi kalau lo orangnya slow respon ya mungkin lo tingkatin supaya lo nggak slow respon gitu. Lo jadi fast respon. Terus budaya ngetik di chat, budaya nelfon, nada, jabat tangan kayak gitu-gitu, gestur. Nah itu juga harus dilatih. Sama terakhir paling jangan menyerah. Mentalnya harus baja. Gue tuh cukup berangkat dengan stigma yang berat juga waktu itu. Padahal udah 2015 ya, tapi saat itu tuh belum banyak roadman perempuan. Cewek. Ya, oke. Belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang tuh udah banyak aja. Dan Biasa gue lah. senang banget liatnya. Kayak udah cakep banget lah. Kalau dulu tuh gimana ya? Gue tuh susah banget dulu. Kayak itu ya, jadi apa gue salah nongkrong nih cowok semua gitu. Banyak yang kayak panitia atau klien atau apa tuh, oh biasanya roadman tuh cowok. Iya. Gitu. Iya. Saya baru ketemu nih roadman perempuan gitu. Jadi terus yang kayak dipandang sebelah mata gitu. Kenapa tuh? Kalau dipandang sebelah mata maksudnya? Ya karena mungkin ngeliatnya baru kali gue ya gitu. Oh iya. Tapi akhirnya ya udah, maksudnya gue berusaha bermental baja aja gitu, kayak orang event kan situ-situ aja ya. Iya, pertama situ-situ Gitu. aja. Iya bener sih, situ-situ Ya kan, aja. IO tuh ya situ-situ aja gitu. Lo pasti akan ketemu lagi gitu. Pasti, nggak mungkin enggak. Jadi kayak once lo ketemu lagi, dia baru tuh yang kayak lo masih ya di Ender kayak gitu. Oh, "Lo iya, masih ya. bener. Iya halo gitu, ya udah ya terus aja sih jalan. Gue tuh waktu pertama jadi roadman, gue tuh cuman punya impian kecil banget. Apa tuh? Gue tuh cuman pengen kayak gimana orang setiap kali inget gue itu inget Enderesa. Oh. Gue nggak tahu kan itu kapan terjadi. Gimana coba cara bikinnya? Iya, apalagi Iya lu bukan kan? di bukan Di atas panggung atau Bukan apa? di depan lah, Iya, bukan bukan, di depan, nggak tahu kan. Tapi pokoknya gue cuman kayak gue pengen deh orang tuh kalau lihat gue tuh ingetnya Enderesa gitu. Jadi cuman gitu doang. Sampai akhirnya gue mendapatkan itu 1 tahun setelah gue nge-roadman. itu bukan malah harus pemikiran manajer ya daripada roadman ya. Seharusnya itu pemikiran manajer kan, manajer dianya lah. Itu kayaknya sebenarnya mungkin mimpi gue pribadi kayaknya. Jadi manajer artis. Bukan, manajer bukan. apa? Jadi Untuk apa? sebagai diingat aja. Oh, Gitu, oke. diingat aja gitu, karena mungkin pada saat itu orang belum tahu, maksudnya gue belum kenal banyak orang di industri gitu ya, orang juga belum tahu gue siapa. Istilahnya di lingkungan event inilah ya. Iya gitu, dan gue mewakili artis yang sebenarnya artisnya udah terkenal di mana, tapi guanya belum gitu. Gue nggak tahu, gue nggak punya teman lah, ibaratnya gue nggak punya kenalan gitu. Ya yang bisa gue lakuin kan gue terus jalanin kan, sampai akhirnya gue cuman pengen gitu doang. Sampai akhirnya ada terjadi tuh 1 tahun setelah gue nge-roadman, gue landing di Jogja, gue lagi nunggu bagasi, terus ada mbak-mbak gitu nyamperin gue, Mbak Enderesa manggung di mana? Ini publik. Ya maksud gua publik lah ya, bukan anak event gitu ya. Iya, publik gitu, bukan LO gue. Ya bukan LO ya. Bukan. Ya kalau nggak ada urusan sama acara. Nggak ada. Gue juga nggak tahu dia siapa gitu. Kok Maksudnya. tahu-tahuan lu roadman-nya gitu ya. Iya itu maksud gue. Gue kayak kaget tersontak kayak, oh manggung di sini Mbak, gue bilang gitu.
disitulah gue kayak wah checklist nih satu gitu. Mungkin ini impian bodoh gue aja. Gue kayak kalau gue di acara kan nggak tuh, walaupun Mbak Enda dan Mas Reza belum datang, ada lu nih. Oh ada Enda dan Reza sekarang, gue gitu jadinya kan. Oh iya. Masuk ada di Rondon juga ternyata, walaupun kita nggak ngeliat Rondon ya gitu kan. Iya. Ya, kalau anak gitu. event masih wajar lah kalau kayak gitu. Tapi kalau sampai publik sih heran juga sih gue. Iya. Berarti segitu ngikutinnya dia. Iya kurang lebih gitu sih. Ya jadi kalau waktu itu ada juga yang nanya sama gue kayak, kok lo kuat sih gitu jadi roadman gitu. Ya gue jawab sih terang-terangan kayak ya gue kuat-kuatin gitu. Karena selain emang pressure memang besar gitu ya, secara lo harus mengatur banyak hal dan lo harus bisa mengeksekusi itu dengan terbaik yang lo bisa ya, bukan sempurna ya, terbaik yang lo bisa. Karena bagaimanapun rencana ya rencana gitu. Ya, nantinya hari H tuh bakal gitu. adalah yang terjadi tidak sesuai rencana lo gitu. Tapi kan gimana lo berseni untuk improvisasi, lo cari solusi, dari keputusan yang tepatnya gimana. Gitu. Nah ya kayak gitu. Jadi dan ternyata tuh hal itu tuh menyenangkan buat gua ternyata. Berarti waktu kayaknya ada tuh di TikTok apa di mana gitu. Apa? Senar Mbak Enda Mbak Enda putus. Oh iya. Lah senarnya putus. Iya benar. Senarnya putus. Bas doang. Iya, senarnya satu putus, terus ya mereka udah punya solusinya, mainin satu lagu sambil Mbak Enda pasang senarnya yang ngetem ulang ya. Iya gitu. Tengah Itulah lagu lagi, mending abis lagu putus nih tengah lagu, nggak enak banget itu kan. Iya, pekerjaan ini sih menurut gue menyenangkan sih gitu buat gue. Ya mudah-mudahan yang nonton juga mungkin nanti punya impian yang sama gitu, jadi road manager. Karena kalau lu nih ya gini aja deh, apa ya? Apa tuh? Ya, pasti sebutannya bibit-bibit ya. Hah? Bibit-bibit. Apaan? Kalau lu punya aplikasi investasi lu bibit-bibit. Kalau lu kayaknya nih orangnya senang ngurus-ngurus gitu, ngatur apa, atau enggak bikin pokoknya lu kayak presisi apa gimana. Bisa bikin sistem lah. Lo kayaknya punya bakatnya tuh di situ gitu. Kayaknya. Mungkin lo bisa jadi road manager gitu. Kalau gue malah bingung nih, gue asisten road manager atau apa gitu. Iya, nggak apa-apa. Multi talenta. Emang mirip ya, emang iya, bersinggungan mirip banget sih. Bersinggungannya sama sih, kurang lebih. Iya benar sih, benar. Mungkin ada kalau buat artis-artisnya kalau nyari roadman atau nyari asisten yang bagus apa tuh? Itu sih ya mereka pasti punya kualifikasi sendiri sih dulu. Tapi yang paling penting menurut gue kayaknya ya artisnya harus nyaman sama orangnya sih. Ya karena mau nggak mau pasti bakal selalu ada dia kan di sampingnya kan. Iya itu. Ya gimana caranya orang ini bisa lo nyaman deket orang ini gitu ya, deket road manager lo nyaman, lo bisa ibaratnya jadi diri lo sendiri. Kadang kan soalnya kalau lo deket seseorang kan yang apa ada omongan-omongan apa yang sensitif atau memang lo harus rahasiakan, nah itu kan sebenarnya salah satu ini ya yang harus lo jaga gitu. Iya benar. Gitu sih. Susahnya jadi roadman atau asisten itu tuh. Iya kan. Jadi menjaga citra. Ya jadi satu sisi memang lo profesional, tapi satu sisi lagi ya lo harus jadi teman untuk artisnya juga sih gitu. Gimana caranya lo bikin artis lo nyaman, aman dan tenang gitu selama manggung dan cara berlangsung lah ya. Gitu. Karena kan menurut gua road manager itu kan service artisnya jasa gitu. Iya kan. Jasa. Emang melayani gitu. Sama sih menurut gua semua juga gitu ya. Maksudnya sound engineer, teknisi gitu. Ya lo harus serve di artis gitu. Jadi sebisa mungkin ya lo kasih yang terbaik buat artis lo gitu sih. Oke, udah lama juga nih, udah berapa jam nggak tahu. Kayak terakhir nih ada simbolik. Ya ini kayak konten gue itu namanya isi dong, gitu kan. Jadi, tolong isiin dong, karena filosofinya gitu nih. Ini air ada sebuah ilmu. Oh gitu, boleh. Keren kan, gue emang filsuf banget anaknya. Boleh, oke. Jadi gue tuang. Jadi kan gitu. Ibaratnya ilmu yang dulu berikan. Oh ya ampun. Gokil ya kan gue ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sharing-sharingnya. Oke udah. Jangan banyak. Oh gitu. Kembung gue kebanyakan ilmu juga pecah pala gue yang ada. Aduh. Oke mungkin cukup sekian untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.